Kamis Putih merupakan permulaan Trihari Suci atau Paskah dan memperingati perjamuan malam terakhir di mana Yesus mengadakan pertemuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dalam perjamuan malam terakhir, gereja merayakan 3 hal di mana Tuhan kita Yesus Kristus mengadakan 3 hal. Yang pertama, Yesus Kristus mendirikan dan mengadakan Ekaristi. Kedua, Yesus Kristus mendirikan dan menetapkan imamat. Dan yang ketiga, Yesus Kristus memberikan perintah baru tentang kasih persaudaraan untuk saling melayani dengan ditandai dengan pembasuhan kaki. Yang mana Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya pada malam terakhir. Perayaan Kamis Putih dibuat secara meriah dengan hiasan yang indah dan warna liturgi yang digunakan, yaitu warna putih, yang mana warna putih itu adalah melambangkan lambang kesucian. Namun, sesudah misa, gereja mengharapkan agar semua umat lebih tenang dan menenangkan hati dalam merenungkan kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus disalib. Tidak ada nyanyian penutup dalam melaksanakan misa atau ibadat. Sesudah misa, umat beriman diajak untuk mengadakan prosesi adorasi tuguran. Diajak untuk penyembahan Sakramen Maha Kudus. Tempat Sakramen Maha Kudus diadakan di dalam gereja. Dalam misa perjamuan malam terakhir dikonsakrir hosti untuk komuni pada hari Jumat Agung. Sakramen Maha Kudus ditempatkan pada tempat yang sepantasnya, di mana ini Sakramen Maha Kudus ini adalah ini yang sangat diperlukan dan sangat dicontohkan di dalam merayakan misa. Jumat Agung. Jumat Agung merupakan peringatan saat Kristus dikurbankan sebagai anak korban. Gereja merenungkan wafat dan sengsara Tuhan dengan menyembah salibnya. Salib Tuhan kita Yesus Kristus adalah yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Pada hari Jumat Agung, diharapkan semua umat di dalam gereja harus menjalaninya sebagai hari tobat dengan wajib melakukan puasa dan pantang. Puasa dalam arti Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menahan diri. Dan pantang artinya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari ini, perayaan sakramen-sakramen dilarang kecuali sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Perayaan sengsara dan wafat diadakan pada siang hari. Pada siang hari menjelang malam pada pukul 15.00 WIB. Dalam kisah sengsara wafatnya Yesus Kristus, gereja berdoa bagi keselamatan seluruh dunia dan seluruh umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam liturgi Jumat Agung, ada doa-doa umat yang disampaikan demi kepentingan umum, baik bagi umat Katolik maupun bagi umat non-Katolik. Salah satu tradisi gereja sebagai tanda penghormatan terhadap salib ialah penciuman
salib atau penghormatan terhadap salib. Semua umat beriman menghormati dengan cara mencium dan bungkuk dan berlutut di hadapan salib. Hal ini disesuaikan dengan situasi umat pada hari yang bersangkutan. Jumlah salib yang digunakan saat penghormatan adalah hanya satu, tidak boleh lebih, sesuai sebagai tanda bentuk kesatuan. Meskipun demikian, hal ini juga dapat disesuaikan dengan situasi pastoral dan keadaan umat pada hari itu juga. Warna liturgi yang dipakai pada saat itu sebagai lambang dan tanda bahwa mengenangkan aspek pengorbanan kemartirian Tuhan adalah warna merah. Bunyi-bunyi alat musik pun pada saat itu ditiadakan selama perayaan kisah sengsara Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Komsos PTS yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita membahas tentang Sabtu Suci. Sabtu Suci merupakan saat merenung Tuhan yang sudah dimakamkan. Umat diundang untuk berdoa saling merenungkan wafat Tuhan di sekitar altar yang masih kosong tanpa penutup. Hal ini sebagai simbol berdoa dekat makam Yesus. Di sini umat berdoa, berpuasa sambil menanti kebangkitan Kristus. Pada pagi hari, umat beribadat atau melaksanakan doa pagi bersama. Fizili Paskah. Minggu Paskah adalah puncak perayaan Paskah yang diawali antisipasi, yaitu Fizili Paskah, yakni pada malam berjaga-jaga menantikan kebangkitan Tuhan. Sejak abad keempat, Fizilia Paskah diisi 3 bagian, yakni 1. Upacara cahaya. Di luar gereja, semua umat beriman berkumpul dengan mengelilingi api yang sudah disiapkan. Api bersumber cahaya merupakan lawan dari kegelapan. Pada saat itu, lilin Paskah dinyalakan sebagai simbol Kristus yang telah bangkit. Artinya, Yesus Kristus menjadi cahaya dan Artinya, Yesus Kristus menjadi cahaya dan terang dunia.